Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anis Surjana dari kelompok 4 Prodi Keperawatan S1 dengan NPM 222201042. Di sini saya akan membuat video tentang sel prokariotik. Langkah pertama, kita siapkan peralatan menggambar seperti pensil, penghapus, buku gambar, penggaris, dan pensil warna. Di sini saya sedang membuat sketsa gambar sel prokariotik menggunakan pensil dan merapikannya menggunakan penggaris. Dan ini sketsa gambar dari sel prokariotik. Selanjutnya kita masuk ke tahap mewarnai sel prokariotik. Dan ini hasil gambar sel prokariotik yang sudah diwarnai. Sebelum saya menjelaskan struktur pada sel prokariotik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya dalam kurung DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Campbell 2008. Berikut ini bagian-bagian dalam struktur sel prokariotik. Yang pertama adalah nukleoid, bisa juga disebut nukleus atau inti sel, memiliki fungsi untuk mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan sel. Tidak hanya itu, nukleus juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu kromosom yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Yang kedua ada flagella bakteri. Flagella disusun oleh mikrotubulus yang memiliki fungsi dalam pergerakan sel. Contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Yang ketiga ada pili atau bisa disebut juga bulu rambut, memiliki fungsi sebagai alat perekan sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Yang keempat ada plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrak kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Yang kelima ada ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Yang keenam ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel berisi cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan cairan terbanyak dalam sitoplasma adalah air yang mencapai 80-90%. Yang ketujuh, membran plasma merupakan lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel, serta berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. Membran plasma pada sel prokariotik mengalami pelekukan ke arah dalam dan membentuk struktur bernama mesosom. Struktur ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Yang kedelapan, dinding sel
berfungsi sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kapsula, merupakan struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.